Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4671. Memikirkan hal ini, Elaine siap mengajukan pertanyaan. Itu bukan karena dia meragukan identitas Clarissa. Elaine berpikir, jika pihak lain benar-benar memiliki pesawat pribadi atau mampu membeli pesawat pribadi, mengapa tidak menggunakannya? Tepat ketika Elaine hendak bertanya, pihak lain mengirim pesan lain. Elaine buru-buru mengklik untuk memutar suara. Pihak lain berkata dengan suara, "Oh, kamu teman Lucy. Seharusnya Kiat Baesia kembali dengan jet pribadi saya. Ini akan menyelamatkan kita dari masalah. Bagaimanapun, bagi saya, 1 atau 2 orang naik jet pribadi, biayanya sama saja. Sayang sekali, pesawat saya telah mencapai waktu perawatan reguler. Sudah diterbangkan ke Georgia untuk pemeliharaan. Dan perusahaan Gulfstream memiliki banyak pekerjaan akhir-akhir ini. Jadi saya tidak bisa mengambil pesawat saya segera." Mendengar ini, Elaine merasa sedikit kecewa. Namun saat ini, dia merasa bahwa Clarissa sangat kaya dan memiliki jet pribadi sendiri. Ini sesuatu yang tidak bisa dilakukan orang biasa. Memikirkan Gulfstream yang disebut Clarissa, dia tersenyum dan berkata, "Oh, jet pribadi keluargamu juga Gulfstream. Saat saya datang ke Amerika, saya memesan Gulfstream G650 dari Aurus Hill. Pesawat itu sangat bagus dan terbang dengan baik, cepat dan stabil, dan interiornya juga terbaik." Pihak lain tersenyum dan berkata, "Itu belum bisa disebut kelas 1. Di jet pribadi, itu tingkat menengah." Setelah itu, pihak lain berkata lagi, "Maaf, Elaine, ada yang harus saya kerjakan. Penanggung jawab cabang Citibank New York sedang berkunjung ke rumah. Saya harus menyambutnya. Kita bicara lagi kalau kamu sudah di New York." Ketika Elaine mendengar ini, dia semakin mengaguminya. Elaine tahu Citibank, yang merupakan bank multinasional yang berkantor pusat di New York. Lebih penting lagi, Elaine pernah mengalami kerugian besar terkait Citibank. Saat dia mendengar Citibank, dia merasa dingin di punggungnya dan sakit di kaki kanannya. Jadi, dia berkata dengan cepat, "Tidak apa-apa, lakukan saja dulu. Saya akan menghubungi kamu setelah tiba di New York." Setelah mengatakan ini, pihak lain memberi Elaine ekspresi jabat tangan, dan kemudian dia tidak mengirim pesan lagi. Elaine tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi dengan cepat mengklik lingkaran teman pihak lain dan menggulir sedikit ke bawah. Tidak masalah jika Anda melihatnya. Bagi Elaine, itu seperti pisau yang menarik pantatnya dan membuka matanya. Lingkaran pertemanan wanita ini hampir penuh dengan segala macam wisata, makan, minum, dan bersenang-senang. Beberapa foto menunjukkan jet pribadi, beberapa di kapal pesiar mewah, dan ternyata Clarissa suka menunggang kuda, bermain golf, dan keliling dunia. Dia bahkan pergi ke kutub utara dan selatan dengan kapal penelitian ilmiah. Elaine memandang kehidupan penuh warna dari pihak lain. Dia menghela napas dan bergumam dalam hati, "Sial, ini kehidupan yang sama. Bagaimana dia bisa hidup begitu bebas, sedangkan aku harus menghabiskan sebagian besar hidupku dengan Jacob. Aku menyia-nyiakan waktu terbaikku bersama Jacob." Ketika dia menghela napas, Elaine tidak menyadari bahwa dia telah jatuh semakin dalam ke dalam penipuan ini. Terlebih lagi, dia tidak menyadari bahwa meskipun ada banyak gambar lingkaran teman wanita ini, tidak banyak dari mereka yang benar-benar menunjukkan wajahnya. Selain itu, banyak gambar tempat-tempat indah dan tempat-tempat indah di seluruh dunia yang dia posting sebenarnya mudah ditemukan di internet. Selama Elaine sedikit berpikir, mengunduh semua gambar pemandangan ini ke ponselnya, dan kemudian menggunakan mesin pencari gambar untuk mencari, dia dapat menemukan asal-usul sebenarnya dari gambar-gambar ini. Sangat disayangkan bahwa meskipun Elaine bukan orang baik, pemahamannya tentang dunia relatif sederhana, dan pemahamannya tentang ponsel, internet, dan perangkat lunak sosial terlalu dangkal. Dia tidak memiliki keterampilan dialektis dasar, dan semakin banyak orang seperti itu, semakin mudah menjadi sasaran orang-orang dengan niat buruk. Bab 4672. Ini hampir hari Jumat, karena dia akan berangkat ke New York hari ini. Elaine bangun pagi-pagi dan mulai mengemasi kopernya. Sekarang, Elaine sudah diambang pulang. Akhirnya sore hari, setelah Claire keluar dari kelas, Charlie membawa Elaine dan menjemput Claire di gerbang sekolah. Mereka bertiga langsung meluncur ke New York. Menurut rencana Charlie, setelah tiba di New York pada Jumat malam,
mereka akan mengajak Elaine berjalan-jalan di New York. Melihat patung Liberty di Jumat malam, bahwa dia keliling New York pada hari Sabtu, dan bahwa dia berkeliling New York pada hari Minggu. Dia bisa berbelanja di New York, dan dapat mengantar ke bandara di sore hari. Bagi Elaine, meskipun waktu berkunjung di Amerika singkat, itu adalah perjalanan yang panjang. Dia harus membeli beberapa souvenir lokal New York dan makanan khas setempat. Dalam perjalanan ke New York, Elaine duduk sendirian di kursi belakang. Dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan ke Clarissa, memberitahu dia bahwa dia akan tiba di New York malam ini. Clarissa dengan cepat menjawab dengan pesan suara, agar tidak terdengar oleh Charlie dan putrinya. Elaine mengubah suara itu menjadi teks. Teks menunjukkan, Elaine, sebagai tuan rumah, saya awalnya berencana mentraktir kamu makan besar dan mengajak berkeliling. Tapi karena saya akan kembali ke China, ada banyak hal yang harus saya bereskan 2 hari ini dan harus selesai sebelum pergi. Saya sangat sibuk, saya minta maaf. Atau, setelah tiba di Hong Kong, kita tidak usah buru-buru kembali ke daratan. Saya kebetulan memiliki villa di Sixun Road di Hong Kong. Kita bisa tinggal beberapa hari di Hong Kong. Saya akan menjadi tuan rumah yang terbaik. Setelah bersenang-senang, kamu bisa kembali ke daratan. Karena konten pengenalan suara ditampilkan sedikit demi sedikit, ketika Elaine melihat bagian pertama, dia masih sedikit kecewa. Tetapi setelah melihat bagian kedua, dia bersemangat lagi. Dia tidak bisa tidak merenungkan dalam hatinya. Saya telah tumbuh begitu besar, dan saya belum pernah ke Hong Kong. Kali ini saya akan transit di Hong Kong untuk transfer, dan saya hanya akan tinggal selama beberapa hari saat transit. Ini kesempatan bagus. Lebih baik menghabiskan beberapa hari di Hong Kong. Bagaimanapun, Clarissa ini punya uang. Saya bisa makan dan minum dengannya. Memikirkan hal ini, dia dengan senang hati setuju, dan dengan cepat menjawab, oke. Lagi pula, saya tidak ada kesibukan di daratan. Saya bisa tinggal di Hong Kong selama beberapa hari, dan saya akan merepotkanmu. Pihak lain dengan cepat menjawab, kamu teman Lucy. Kamu diterima kapan saja, kita bisa mengobrol lagi nanti. Saya masih ada kesibukan. Kita mengobrol lagi di bandara. Tidak masalah. Elaine dengan senang hati menjawab, dan kemudian bertanya kepada Charlie berpura-pura penasaran. Oh, menantu yang baik. Bukankah kamu baru saja kembali dari Hong Kong? Apakah kamu tahu di mana Sixun Road? Charlie bertanya dengan heran. Bu, mengapa kamu tiba-tiba menanyakan ini? Elaine berbohong. Saya baru saja membaca momen. Seorang teman bilang tempat ini sangat terkenal. Ini pertama kalinya saya mendengarnya. Jadi saya bertanya padamu. Charlie tidak terlalu memikirkannya. Dia menjawab dengan santai. Sixun Dao adalah daerah perumahan mewah di Hong Kong. Rumah-rumah paling mahal di Hong Kong pada dasarnya ada di sana. Orang-orang terkaya di Hong Kong juga tinggal di sana. Wow, Elaine berseru ketika mendengar ini. Tempat ini sangat kaya. Saat berbicara, Elaine sedikit lebih mengagumi kekuatan Clarissa di hatinya. Dia bahkan tidak menyadari bahwa pembohong itu telah meyakinkan dirinya bahwa dia orang kaya yang tidak perlu diragukan lagi hanya melalui kata-kata dan teknik khusus tanpa bertemu. Sekarang Elaine sangat bersemangat. Dia mulai merencanakan rencana perjalanannya untuk periode waktu berikutnya. Pertama, dia akan bersenang-senang di New York selama 2 hari. Kemudian terbang ke Hong Kong. Dan kemudian pergi ke daerah paling mahal di Hong Kong. Bersenang-senang selama beberapa hari. Bab 4673. Pada saat itu, dia harus memposting lebih banyak status momen di WeChat, dan membuat orang-orang di momen iri melihat gaya hidupnya yang tidak terkendali. Charlie memilih Shangri-La International Hotel di New York. Isaac sudah memesankan kamar presidensial untuk Charlie. Setelah check-in, Charlie mengajak Claire dan Elaine untuk makan malam di hotel, lalu mengajak Elaine mengunjungi pemandangan malam New York bersama Claire. Sementara Claire membantu Elaine mengambil foto dengan latar belakang patung Liberty. Dia berjalan ke samping dan menelepon Kathleen. Panggilan tersambung, dan Kathleen berkata dengan hormat di ujung yang lain, "Selamat malam, Tuan Wade." Charlie mendengus dan berkata, "Nona Fox, saya ingin memberitahu, saya sudah di New York. Kalau tidak ada perubahan, saya akan mengunjungi rumahmu besok malam. Kamu dan Tuan Fox bisa menunggu di rumah." Kathleen berkata dengan penuh semangat, "Bagus sekali. Saya akan memberitahu kakek saya bahwa kamu akan datang. Dia akan sangat bersemangat. Dia selalu bertanya kepada saya kapan kamu tiba di New York." Dengan mengatakan itu, Kathleen buru-buru bertanya lagi, "Tuan Wade, jam berapa kamu datang besok malam?" Charlie tersenyum sedikit.
dan berkata, sekitar jam 8 malam. Kathleen berkata dengan penuh semangat, oke, besok malam. Saya akan meminta seseorang menyiapkan jamuan makan terlebih dahulu. Jangan repot-repot, Charlie berkata. Aku datang bersama istri dan ibu mertuaku. Aku akan pergi ke sana setelah makan malam bersama mereka. Aku tidak akan terlalu lama. Kamu tidak perlu menyiapkan sesuatu yang ekstra. Kathleen berkata dengan sedikit penyesalan. Kamu datang sejauh ini dan tidak makan di rumah. Saya benar-benar minta maaf. Tidak apa-apa. Ye Chen berkata dengan acuh tak acuh. Aku datang ke New York karena membawa ibu mertuaku yang akan kembali. Dia akan terbang lusa. Kamu tidak perlu repot. Begitu Kathleen mendengar bahwa ibu mertua Charlie akan kembali lusa, dia tahu bahwa itu pasti maskapai penerbangan biasa. Dia berkata, Tuan Wade, keluarga Fox memiliki beberapa jet bisnis, dan ada jet pribadi di bandara New York. Aku bisa mengatur pesawat khusus untuk membawa ibu mertuamu kembali. Charlie berkata tanpa ragu, tidak perlu. Dia sudah merasakan penerbangan khusus saat datang. Tidak perlu lagi saat kembali. Ibu mertua saya tidak mengerti situasi saya, jadi saya harus membuatnya santai saja. Kalau dua terlalu banyak melayang, dan dengan karakternya, dia akan mengapung terlalu tinggi. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Mendengar ini, Kathleen tidak bisa menahan tawa pelan. Bahkan, ketika dia berada di Aurus Hill, dia telah menyelidiki keluarga Charlie dan istri Charlie. Meskipun Kathleen tidak memiliki kontak dengan Elaine, dia sudah tahu banyak tentang perbuatannya yang luar biasa. Jadi, dia tidak bersikeras lagi dan berkata sambil tersenyum, Tuan Wade, aku menunggumu di rumah besok. Bab 4674. Keesokan harinya, Charlie dan Claire menemani Elaine seharian di New York. Saat makan siang, Charlie berbicara dengan mereka berdua. Ada klien di New York yang ingin memintanya untuk berbicara tentang sesuatu di malam hari, tetapi mereka berdua tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, Charlie sangat sibuk sekarang. Mereka berdua sudah siap mental. Charlie menemani mereka berdua makan malam, lalu mengantar keduanya kembali ke hotel dengan mobil. Kemudian pergi ke rumah pribadi keluarga Fox di Long Island. Awalnya, Charlie hanya ingin datang untuk menemui Tuan Fox. Dan di depan Kathleen, beri dia janji yang dia impikan, dan biarkan dia memiliki dukungan seumur hidup untuk Kathleen. Tapi yang tidak dipikirkan Charlie adalah mengetahui bahwa dia akan datang. Tuan Fox memberitahu semua orang di keluarga Fox dimanapun mereka berada tadi malam dan meminta semua anggota keluarga dekat dari keluarga Fox untuk bergegas kembali ke keluarga Fox untuk bertemu Charlie malam ini. Bagaimanapun, Jordan adalah orang nomor 2 di keluarga Fox. Tidak ada yang berani mengabaikan perintahnya ketika Kathleen tidak keberatan. Jadi, ketika Charlie berkendara ke rumah keluarga Fox, dia terkejut menemukan bahwa orang-orang di kedua sisi jalan semuanya adalah keluarga Fox. Di ujung jalan, Kathleen dan Jordan berdiri dengan hormat dan menunggu. Begitu Charlie menghentikan mobil, Jordan datang ke pintu dengan bantuan Kathleen. Setelah Charlie turun dari mobil, Jordan yang pertama memimpin dalam membungkuk. Dia berkata dengan hormat, "Selamat datang Tuan Wade." Anggota keluarga Fox di sekitarnya juga berkata serempak saat ini, "Selamat datang Tuan Wade." Di antara kerumunan, Charlie juga melihat putra sulung Jordan, kakek Homer, Spencer, dan ayah Homer, Savion. Keduanya berdiri di tengah kerumunan saat ini, dengan rasa hormat dan kerendahan hati yang sama di wajah mereka. Tidak lagi terlihat kesombongan dan dominasi masa lalu. Selain itu, ada beberapa wajah asing yang sepertinya belum pernah terlihat sebelumnya. Charlie tidak berpikir bahwa dia baru saja datang untuk melihat Jordan dan Kathleen, tetapi keluarga Fox membuat keributan besar. Charlie berkata dengan terkejut, "Semuanya, apakah pertempuran ini tidak terlalu besar?" Jordan memandang Charlie dan berkata dengan hormat, "Tuan Wade, Anda adalah dermawan keluarga Fox. Mengetahui bahwa Anda akan datang, keluarga Fox sangat mementingkan itu, dan tidak berani meremehkan." Charlie melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Saya akan lebih sering berinteraksi dengan keluarga Fox di masa depan. Anda tidak harus begitu menginspirasi." Setelah itu, dia berkata kepada Jordan, "Tuan Fox, saya datang ke sini terutama untuk berbicara dengan Anda dan Nona Fox. Saya ingin tahu apakah saya dapat pindah ke tempat di mana saya dapat berbicara dengan tenang." Jordan berkata dengan cepat, "Tidak masalah. Kalau begitu Tuan Wade bisa pindah ke ruang belajar." Segera, Kathleen mendukung Jordan dan berjalan ke villa bersama Charlie. Anggota keluarga Fox lainnya berdiri di sana satu persatu.
Mereka tahu bahwa Charlie memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan lelaki tua itu dan Kathleen. Mereka jelas tidak memenuhi syarat untuk mengikuti. Setelah Homer dieksekusi, Charlie menjadi keberadaan yang paling menarik di mata keluarga Fox. Mereka berdiri di tempat yang sama, menunggu Charlie keluar, lalu dengan hormat mengirimnya keluar dari keluarga Fox. Dan Charlie datang ke ruang belajar bersama kakek dan cucunya. Ketika mereka bertiga berjalan ke ruang buku yang berharga, Jordan secara khusus berkata, "Tuan Wade, Kathleen sekarang kepala keluarga Fox. Saya juga menyerahkan ruang buku ini kepadanya. Jadi kamu duduk di kursi VIP tepat di seberang Kathleen." Charlie mengangguk ringan. Dia mengerti apa yang dikatakan Tuan Fox. Dia hanya ingin mengatakan pada dirinya bahwa dia telah sepenuhnya dan tanpa pamrih menyerahkan kekuatan keluarga Fox kepada Kathleen. Konfigurasi kursi di sini agak khusus. Karena hanya ada satu orang di sofa di kursi utama. Sofa itu jauh lebih lebar daripada kursi tamu di seberangnya, dan juga 10 cm lebih tinggi. Maksud dari desain ini sama dengan kursi naga kaisar, untuk menonjolkan status kepala keluarga. Bab 4675. Kathleen berkata dengan gugup saat ini, "Tuan Wade, kamu di sini. Beraninya saya duduk lebih tinggi darimu. Silakan duduk di kursi utama." Charlie sedikit tersenyum, tangannya dengan lembut dan berkata, "Kamu tuan dari keluarga ini. Tidak peduli siapa yang datang ke sini, kamu yang terbesar di sini. Aku, sebagai tamu, tidak dapat tinggal di sini." Dengan mengatakan itu, dia menarik kursi di seberang Kathleen dan duduk. Kathleen tidak tahu harus berbuat apa. Jordan yang berada di samping berkata, "Kathleen, kamu harus mengikuti instruksi Tuan Wade." "Tuan Wade benar, kamu kepala keluarga Fox. Selain kamu, tidak ada yang memenuhi syarat untuk melakukannya." Kathleen tidak punya pilihan selain duduk. Padahal, etika orang Tionghoa adalah yang paling penting. Sama seperti di meja makan, siapapun yang memiliki status lebih tinggi, ketika bersulang, yang gelas anggurnya lebih tinggi. Jika seseorang memiliki kualifikasi dan kekuatan yang tidak mencukupi, dan masih memegang gelas anggur tinggi-tinggi, mungkin dia akan diberi pelajaran di tempat. Kathleen tidak ingin kursinya lebih tinggi dari Charlie. Dia tidak bisa menahan perasaan kesal dan memintanya, "Mengapa saya tidak memikirkan ini sebelumnya? Kalau saya menyarankan lebih awal, saya akan mengganti semua kursi menjadi sama. Sepertinya lain kali harus perhatikan ini." Setelah Kathleen duduk, Jordan perlahan duduk di samping Charlie. Pada saat ini, saat dia penuh harapan, dia juga sedikit gugup. Jadi, dia tidak bisa bertanya kepada Charlie, "Tuan Wade, saya bertanya-tanya mengapa Anda datang malam ini?" Charlie acuh tak acuh tersenyum tak acuh. "Berkat bantuan Kathleen dan keluarga Fox selama ini, saya berhasil memecahkan banyak hal sulit. Saya datang terutama untuk berterima kasih." Kathleen buru-buru berkata, "Tuan Wade, merupakan suatu kehormatan bagi keluarga Fox untuk menghiburnya. Bagaimana saya bisa membuat kamu membayar?" Charlie memegang tangannya. "Selama saya dibantu oleh orang lain, saya harus berterima kasih kepada mereka. Ini adalah cara hidup yang diajarkan orang tua saya sejak saya masih kecil." Dengan mengatakan itu, dia memandang Jordan dan berkata dengan serius, "Tuan Fox, saat kembali dari Hong Kong, saya bertanya kepada Kathleen apakah ada yang bisa saya bantu. Dan Kathleen bilang dia hanya memikirkan Anda. Dia tidak memiliki kekhawatiran lain, kecuali kesehatan Anda. Saya datang terutama atas permintaannya untuk menyelesaikan beberapa masalah mendesak bagi Anda." Ketika Kathleen mendengar ini, dia tahu bahwa Charlie memberi bantuan untuk dirinya sendiri. Ketika Jordan mendengar kata-kata ini, dia sedikit lebih tersentuh masih dianggap oleh cucunya. Selain itu, dia juga menantikan pernyataan Charlie selanjutnya. Dia tidak berharap Charlie memberinya pil peremajaan, tetapi dia berpikir bahwa dia masih bisa mempercayainya. Tepat ketika dia menantikannya, Charlie berkata, "Tuan Fox, Kiat sudah saling kenal. Saya tidak akan bertahan pada Anda. Karena Nona Fox sangat khawatir dengan kesehatan Anda, maka saya menyatakan posisinya hari ini. Selama Anda mendukung Nona Fox dalam mengelola keluarga Fox, sebagai ketidakseimbangannya, saya akan menjamin hidup Anda selama 10 tahun lagi." Jordan segera bersemangat dan bertanya dengan cepat, "Tuan Wade, apa yang Anda katakan? Apakah yang Anda katakan itu benar?" Charlie mengangguk dan berkata dengan tegas, "Apa yang saya janjikan akan saya lakukan." Jordan menangis. Selama 10 tahun, komitmen ini lebih penting baginya daripada Gunung Tai. Jadi, dia berdiri, mengepalkan kedua tangannya, dan berkata dengan hormat,
Terima kasih Tuan Wade atas kebaikan Anda. Kebaikan dan kecerahan Anda yang besar tidak akan pernah terlupakan. Oleh karena itu, dia bertanya. Charlie mengulurkan tangannya untuk menghentikan saat ini, dan berkata dengan serius, jangan buru-buru berterima kasih. Saya masih punya syarat lain. Anda harus setuju. Jordan buru-buru berkata, Tuan Wade, tolong beritahu saya. Jangankan satu syarat, bahkan jika ada 10 atau 100 syarat, saya tidak akan pernah ragu. Charlie berkata dengan ringan, aku ingin Anda menyerah untuk penawaran pil peremajaan mulai sekarang. Bab 4676. Menyerah pada pil peremajaan. Jordan terkejut mendengar lata kata Charlie. Dia bertanya dengan sedikit panik, Tuan Wade, mengapa Anda membuat permintaan ini? Charlie memandangnya dan berkata dengan sangat acuh tak acuh, pikirkan saja, jika peletangan berlanjut tahun depan. Dengan kekuatan ekonomimu, dapatkah Anda berhasil mendapatkan pil peremajaan yang utuh? Ini, Jordan tidak bisa tidak mengingat adegan lelang terakhir kali. Batasnya hanya 200 miliar dolar AS, tetapi harga yang diminta Christian hampir 2 kali lipat dari tawarannya. Jika pil peremajaan masih pada harga ini tahun depan, dia tidak akan mampu membelinya. Belum lagi Via harus mengorbankan kepentingan seluruh keluarga Fox untuk kepentingan egois dirinya sendiri. Masalah ini telah memberikan pelajaran yang sangat menyakitkan. Dia tidak bisa membuat kesalahan yang sama untuk kedua kalinya. Ini juga berarti bahwa dia pada dasarnya kehilangan kualifikasi untuk bersaing memperebutkan pil peremajaan. Namun, bahkan jika dia tidak bisa bersaing untuk mendapatkan pil peremajaan yang utuh, dia setidaknya bisa bersaing untuk seperempat pil. Jika dia berhasil memenangkan salah satu dari bagian seperempat itu, dia setidaknya bisa hidup 3 hingga 5 tahun lagi. Bahkan jika Charlie berjanji untuk membuatnya tetap hidup selama 10 tahun lagi, tidak akan pernah ada terlalu banyak waktu untuk hidup. Jika Charlie benar-benar meminta dirinya menyerah dalam memperebutkan pil peremajaan, itu sama dengan memotong cara penting untuk memperpanjang umur. Tepat ketika dia ragu-ragu, Charlie berkata dengan dingin, Tuan Fox harus memahami satu hal. Apakah peletangan pil peremajaan akan diadakan secara normal atau tidak, itu tergantung pada saya. Mungkin suatu hari nanti, saya tidak mau melakukan ini lagi, dan orang-orang di seluruh dunia tidak punya tempat untuk membeli pil peremajaan. Dan pada saat itu, Anda akan menemukan bahwa hanya janji saya yang benar-benar berharga. Kata-kata Charlie membuat Jordan sadar dalam sekejap. Pada saat yang sama, dia juga mengerti bahwa Charlie datang untuk menemukan tujuan sebenarnya kali ini. Charlie menjanjikan dirinya bisa hidup selama 10 tahun lagi, untuk meminta dirinya sepenuhnya membantu Kathleen, sambil menyerahkan tenaga dan uang seluruh keluarga Fox untuk menawar pil peremajaan. Mengenai lelang pil peremajaan, terserah Charlie. Jika semakin banyak lelang pil peremajaan, akan semakin sedikit persediaan pil peremajaan. Melihat sumber daya keuangan Charlie, mungkin tidak butuh waktu lama lagi Charlie akan memandang rendahnya pendapatan dari lelang pil peremajaan. Apakah itu dijual atau tidak dijual, dirinya tidak memiliki kendali atas itu. Jika Charlie benar-benar memotong jalan ini, bukankah dia tidak punya kesempatan sama sekali? Mengingatnya, persyaratan Charlie agar dirinya bisa tetap hidup selama 10 tahun lagi memang pilihan terbaik. Selama dia bekerja sama dengan baik, masalah ini akan benar-benar aman, dan tidak akan ada variabel. Memikirkan hal ini, Jordan menekuk lututnya dan berlutut. Dia berkata dengan penuh terima kasih, Tuan Wade sangat baik dan berbudi luhur. Saya tidak akan pernah melupakannya. Charlie sedikit mengangguk, mengeluarkan setengah dari pil penyembuhan yang sudah disiapkan dari sakunya. Dia berkata, Tuan Fox, saya pikir Anda masih sangat lemah. Anda harus meminum setengah pil penyembuhan ini. Setelah meminumnya, Anda bisa hidup dengan sangat mudah dalam 2 atau 3 tahun ke depan. Jordan segera terkejut, meskipun pil penyembuhan Charlie sebelumnya telah menyelamatkan hidupnya. Karena tubuhnya terlalu lemah pada saat itu, kekuatan obat tidak membuat tubuhnya merasa jauh lebih baik. Dapat dikatakan bahwa seluruh tubuhnya masih memiliki perasaan nafas. Hanya saja di usianya sekarang, bahkan melalui cara pemulihan biasa, tidak mungkin untuk melakukan perbaikan dalam kondisi fisiknya. Oleh karena itu, dia saat ini, satu-satunya yang benar-benar efektif adalah pil peremajaan Charlie dan pil penyembuhan. Sekarang, Charlie mengeluarkan setengah pil penyembuhan, yang, bagi Jordan, ini adalah berkah. Bab 4677. Jordan gemeter karena kegembiraan. Dia meletakkan tangannya di atas kepalanya, dan berkata dengan hormat, saya akan
Berterima kasih kepada Tuan Wade karena telah memberikan obat ini. Charlie meletakkan pil obat di telapak tangannya dan berkata dengan ringan, Tuan Fox tidak harus begitu sopan. Ayo bangun dan minum obatnya. Jordan tidak berani bangun. Dia tetap berlutut dan dengan hati-hati meletakkan setengah pil penyembuhan ke dalam mulutnya. Setengah pil obat ini meleleh di mulut, dan berubah menjadi arus hangat yang langsung masuk ke dantiannya, dan kemudian mengalir melalui meridiannya ke seluruh tubuhnya. Hanya sesaat Jordan merasa bahwa kondisi fisiknya jauh lebih baik. Sebelumnya dia tidak nyaman untuk bertindak, tetapi sekarang, dia segera merasa bahwa tubuhnya jauh lebih rileks. Tepat ketika dia jatuh ke dalam ekstasi dan dengan hati-hati mengalami kegembiraan yang tak terlukiskan, Charlie di depannya berkata, Tuan Fox, jaga tubuhmu. Dalam 2 tahun, aku akan menyiapkan setengah pil penyembuhan lagi untukmu. Jordan berkata dengan penuh terima kasih. Terima kasih, Tuan Wade, atas perhatian Anda. Saya akan lebih memerhatikan pemeliharaan kesehatan di masa depan, dan memenuhi kepercayaan Tuan Wade. Charlie mengangguk, mengulurkan tangannya untuk membantu Jordan berdiri. Kemudian berkata dengan acuh tak acuh, Oke, hari ini sudah larut. Aku harus kembali. Kathleen tidak bisa tidak bertanya. Tuan Wade, kamu baru di sini sebentar. Mengapa pergi cepat? Charlie tersenyum dan berkata, semuanya sudah selesai. Saya tidak akan berlama-lama di sini. Jordan berkata dengan cepat, Tuan Wade, jarang datang ke New York. Lebih baik tinggal selama beberapa hari. Anda dapat menikmati persahabatan tuan rumah. Charlie melambaikan tangannya. Kali ini saya datang ke New York untuk menemani istri saya mengantar ibu mertua saya kembali ke China. Besok dia akan ke bandara, dan kami akan kembali ke Providence. Lain waktu saja, Kathleen, yang berada di sampingnya, sedikit kecewa, tetapi mengangguk dan berkata, kalau begitu aku akan mengantarmu keluar. Jordan juga berkata dengan cepat, Tuan Wade, saya juga akan mengantar Anda pergi. Ketika Charlie, ditemani oleh kakek dan cucunya, keluar dari villa, seluruh keluarga Fox masih berdiri di sana tanpa bergerak. Melihat bahwa Charlie keluar begitu cepat, Spencer melangkah maju dan bertanya dengan hormat, Tuan Wade, Anda pergi begitu cepat. Charlie sedikit mengangguk dan berkata dengan acuh tak acuh, Spencer, masa lalu sudah berakhir. Saya percaya keluarga Fox tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk jika Anda bekerja keras di masa depan. Spencer gemetar di dalam hatinya, dan dengan cepat membungkuk dan berkata, saya akan mengikuti ajaran Tuan Wade. Charlie tidak mengatakan lebih banyak. Dia langsung masuk ke dalam mobil, menyalakan mobil, dan pergi dari rumah keluarga Fox di bawah pengawasan keluarga Fox. Setelah Charlie pergi, Jordan berdiri diam untuk waktu yang lama. Kathleen di samping tidak bisa tidak bertanya, Kakek, ada apa denganmu? Jordan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, bukan apa-apa. Saya tiba-tiba merasa bahwa Tuan Wade adalah berkah terbesar dalam hidup kita. Jika bukan karena Tuan Wade, kita mungkin sudah lama mati. Ketika Spencer mendengar ini, ekspresinya sangat malu. Dia berlutut, dan tersedak dengan air mata. Lalu berkata, ayah, saya sangat berambisi sebelumnya dan hampir membuat kesalahan besar. Tolong hukum saya. Jordan melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Bahkan Tuan Wade bilang kamu harus melakukan sesuatu dengan baik. Jadi aku tidak akan mengulanginya. Segala sesuatu di masa lalu dapat dibalik selama kamu benar-benar ingin membalikkannya. Kamu layani keluarga Fox dengan sepenuh hati. Dan aku yakin Kathleen tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Spencer segera bersujud dan tersedak. Lalu berkata, ayah, terima kasih atas kemurahan hatimu. Putramu ini akan melakukan yang terbaik untuk keluarga Fox. Bab 4678. Keesokan harinya, itu adalah hari Elaine akan kembali ke Tiongkok. Charlie secara khusus membawa Elaine untuk membeli berbagai makanan khas dan hadiah seharga 20.000 hingga 30.000 dolar AS. Meskipun tidak mengatakan apa-apa, Charlie berpikir bahwa Elaine telah membantu Claire di Amerika kali ini. Pukul 5 sore, Charlie dan Claire mengantar Elaine ke bandara JFK. Karena membeli kabin kelas 1, Elaine tidak terburu-buru untuk check-in. Dia berkata kepada Charlie dan Claire, Claire, menantu yang baik, kalian berdua tidak perlu bekerja keras mengantarku masuk sampai pemeriksaan keamanan. Teman yang diperkenalkan oleh Lucy kebetulan berada di penerbangan yang sama dengan saya. Dia baru saja memberitahu saya di WeChat, ada ruang tunggu kelas 1. Dia memintaku menunggunya di sana sampai dia tiba. Kami akan check-in bersama. Claire tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula,
dia merasa ibunya akan terbang lebih dari 10 jam. Mengobrol dengan teman jalan, itu akan jauh lebih mudah. Namun, Claire ingat bahwa Lucy dan anggota keluarganya yang sedikit aneh saat ini. Dan dengan cepat bertanya, "Bu, tidak apa-apa terbang dengan orang lain. Tapi kamu harus berhati-hati. Jangan terlalu percaya. Terutama jangan percaya orang lain akan memberitahumu tentang uang dan saham. Dan jangan meminjamkan uang kepada orang lain dengan santai. Mengerti?" Elaine berkata sambil tersenyum. "Oh, saya orang yang sederhana. Siapa yang peduli padaku?" Keluarga mereka sangat kaya. Saat dia mengatakan itu, dia takut dengan ocehan Claire. Dia dengan cepat berkata, "Tapi jangan khawatir. Ibumu bukan seorang yang tidak berpengalaman. Saya telah berkeliling dunia selama bertahun-tahun. Kapan saya pernah mengalami kerugian?" Ekspresi Claire sedikit malu. Dan dia berpikir dalam hati, "Benar, kamu menderita sedikit selama bertahun-tahun." Namun, melihat bahwa mereka akan berpisah, Claire tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Jadi dia berkata, "Bu, hati-hati di jalan, dan kamu harus banyak istirahat. Jangan mengobrol lama, kamu akan mengalami jet lag setelah tiba ke China. Kalau tidak istirahat yang cukup selama penerbangan, akan sangat menyakitkan saat tiba di rumah." "Oh, jangan khawatir," Elaine berkata sambil tersenyum. "Ibu akan menjaga diri sendiri. Jangan khawatir. Dan menantuku yang baik, kamu tidak perlu terlalu mengkhawatirkanku. Kamu bisa tinggal bersama Claire di Amerika Serikat dengan nyaman. Ibu menunggu kalian pulang." Charlie mengangguk ringan dan berkata sambil tersenyum, "Oke Bu, ingatlah kabari kami saat kamu naik pesawat." "Oke," Elaine langsung setuju. Mobil dengan cepat melaju ke gerbang lantai keberangkatan bandara. Karena Elaine tidak membiarkan Charlie dan Claire masuk, Charlie memarkir mobil langsung di sisi jalan. Setelah membantu Elaine mengeluarkan bagasi, mereka menyaksikan Elaine mendorong kopernya ke pintu masuk bandara. Ketika Elaine hendak memasuki pintu, dia melambai pada Charlie dan Claire, dan berteriak keras, "Claire, Charlie, cepat kembali." Ketika Claire melihat bahwa ibunya ingin kembali ke China sendirian, dia tiba-tiba merasa sedih dan enggan untuk berpisah dengannya. Air mata mengalir tak terkendali. Dia melambaikan tangannya dan tersedak. "Bu, beritahu kami sebelum kamu naik pesawat." "Oke. Jangan khawatir," kata Elaine, melambai pada mereka berdua, dan berjalan ke bandara dengan cerdas. Bab 4679. Pada saat ini, dia tidak tahu apa yang menunggunya selanjutnya. Elaine memasuki bandara, dan tidak terburu-buru ke pemeriksaan keamanan. Dia mencari ruang tunggu kelas 1 sesuai dengan instruksi Clarissa. Dia baru saja duduk kurang dari 10 menit ketika seorang wanita berpakaian sangat mewah masuk dengan sebuah koper dan tas tangan. Elaine sekilas mengenali wanita ini melalui avatar di WeChat dan foto-foto di lingkaran pertemanan. Dia adalah teman barunya, Clarissa. Jadi, dia sedikit gugup, tetapi juga sedikit bersemangat dan melambai padanya. Dia berkata sambil tersenyum, "Oh, halo Nyonya Zin, saya Elaine. Senang bertemu denganmu." Ketika Clarissa melihat Elaine, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan terkejut, "Oh Elaine, akhirnya kita bertemu. Kamu sudah lama menunggu di sini. Aku benar-benar minta maaf. Aku ada pertemuan sebelum ke bandara. Ada banyak hal yang harus saya selesaikan sepanjang siang dan malam benar-benar membuat saya lelah." Elaine berkata sambil tersenyum. "Wanita kuat sepertimu pasti sangat sibuk pada waktu-waktu biasa." Clarissa duduk di samping Elaine, berkata sambil tersenyum, "Elaine, kamu teman Lucy, juga temanku. Jangan terlalu sopan di antara kita. Katakan sesuatu dengan jujur. Jangan canggung. Biasanya di perusahaan, semua orang berbicara kepadaku seperti itu. Sekarang aku mendapat teman baru. Jangan gunakan kata-kata itu lagi." Elaine tidak mengira bahwa Clarissa, dengan kekayaan sebesar itu, bisa begitu didekati tanpa kepura-puraan sama sekali. Itu benar-benar bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Dia tidak bisa menahan napas dan bergumam dalam hatinya, "Aduh, orang mengatakan bahwa semakin kaya seseorang, semakin tinggi kualitasnya. Saya tidak percaya sebelumnya, tetapi sekarang saya sedikit percaya. Lihat kata-kata dan perilakunya. Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Suatu kehormatan besar bagiku, bisa berteman dengan orang-orang seperti itu." Berpikir seperti ini, Elaine dengan cepat tersenyum dan berkata, "Oke, karena kamu berkata begitu, maka aku tidak akan terlalu sopan kepadamu. Lagi pula, kita teman perjalanan. Jangan terlalu canggung." "Ya." Clarissa tersenyum sedikit dan menghela napas. "Oh, sejujurnya,
Saya masih merasa sedikit menyesal. Ini pertama kalinya kita bertemu. Dan kita kembali ke China pada hari yang sama. Saya seharusnya mengajak kamu duduk bersama di pesawat pribadi. Kita bisa mengobrol dan berbicara dengan nyaman selama penerbangan. Tapi sangat disayangkan. Semakin saya memikirkannya, semakin saya menjadi depresi. Elaine berkata dengan cepat. Oh, apa ini? Jangan berpikir begitu. Kita akan memiliki kesempatan di masa depan. Mungkin lain kali kita ke Amerika, kita bisa naik jet pribadimu. Clarissa berkata sambil tersenyum. Baiklah, setelah tiba di Hong Kong, kamu bisa mengembalikan tiket untuk perjalanan berikutnya. Kamu bisa tinggal beberapa hari di Hong Kong bersama saya. Saat itu, pesawat saya sudah selesai pemeliharaan rutin di Gulfstream. Kru akan langsung menerbangkan pesawat ke Hong Kong. Dan saya pribadi akan menggunakan pesawat ini untuk membawa kamu ke Aurus Hill. Elaine sangat gembira. Tetapi dengan cepat berkata dengan sopan, oh, kamu terlalu baik. Itu akan merepotkanmu. Penerbangan dari Hong Kong ke Aurus Hill hanya 2 atau 3 jam. Aku bisa naik pesawat umum. Clarissa melambaikan tangannya. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Hong Kong, itu daerah saya. Kamu seorang tamu. Sebagai tuan rumah, kamu bisa mengikuti pengaturan saya. Kebetulan saya belum pernah ke Aurus Hill. Saya akan mampir dan lihat-lihat. Ketika Elaine mendengar ini, dia tidak lagi sopan kepada Clarissa. Dia berkata sambil tersenyum. Kalau kamu ke Aurus Hill, saya akan mengantarmu berkeliling Aurus Hill. Saya tidak punya jet pribadi, tapi ada satu Rolls-Royce culinan. Aku akan menemanimu jalan-jalan. Bab 4680. Sebelum Clarissa datang, dia telah mendengar dari Lucy tentang situasi Elaine. Mengetahui bahwa dia tinggal villa kelas 1 di Aurus Hill dan mengendarai Rolls-Royce, dia tidak terlalu terkejut. Dia tersenyum dan berkata kepada Elaine, mobil seperti culinan agak terlalu besar untuk kita para wanita. Saya jarang mengemudi saat keluar. Jauh lebih nyaman jika menggunakan mobil MPV dan supir untuk berkeliling daripada mengemudi sendiri. Elaine berkata dengan iri, saya tidak memiliki mobil MPV dan sopir penuh waktu. Kalau punya, saya juga akan mengalami perasaan sebagai bos wanita. Clarissa berkata sambil tersenyum, bukankah itu sederhana? Kalau kamu tidak memiliki mobil MPV, saya akan mengirim kamu satu. Kamu tahu Lexus LM300? Saya memesan 3 dari dealer mobil impor beberapa waktu lalu. Saya ingin memberikan satu untuk orang tua saya. Tetapi sekarang mereka berencana menetap di Amerika dan tidak kembali. Tidak ada tempat untuk menyimpan mobil ini saat tiba bulan depan. Saya akan memberikannya kepadamu. Elaine sangat gembira dan berkata, LM300, apa? Apakah itu model Lexus dengan harga puluhan atau ratusan ribu dolar? Ya, Clarissa mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Dikatakan di internet bahwa ini adalah jenis mobil yang tidak adil. Tapi tidak apa-apa. Bagaimanapun, uang ekstra untuk membeli mobil ini bisa untuk menunjukkan statusku. Seratusan ribu dolar tidak terlalu banyak. Sejujurnya, jika Lexus tidak menaikkan harga, orang kaya tidak akan membelinya. Dari mana datangnya status kalau tidak menaikkan harga? Kalau mereka bisa menaikkan harga sebesar 3 juta, itu akan jauh lebih baik. Dalam hal ini, kamu hanya perlu berkendara di jalan. Meskipun mobil ini sederhana, tapi orang tahu harganya 5 juta. Elaine mengagumi dalam hatinya, dan berpikir dalam hati, saya pikir ini adalah cara hidup orang kaya. Mereka tidak mencari efektivitas biaya dalam segala hal, tetapi hanya untuk wajah berada. Segera, dia diam-diam bergumam dalam hatinya. Clarissa ini terlalu murah hati, kan? Begitu dia membuka mulutnya, dia langsung memberi dirinya mobil seharga 3 juta yuan. Pada saat itu, saya bisa menyimpannya atau menjualnya. Pada saat ini, Clarissa berkata dengan santai, mobil impor selalu melewati bea cukai sebelum masuk pelabuhan. Ketika saatnya tiba, saya akan langsung meminta dealer mobil untuk melapor pada bea cukai dan mengirimkannya ke Aurus Hill dengan kontainer. Kamu bisa mendapatkan mobil dan dapatkan plat nomor. Elaine buru-buru berkata, oh, aku malu menerima hadiah mahal darimu. Clarissa berkata sambil tersenyum, mobilnya sudah dipesan, dan mobil itu akan menganggur. Kamu tidak harus sopan padaku. Kalau kamu mengendarai mobil, itu akan menjadi masalah besar. Kamu harus mencari tempat parkir, juga perlu melakukan perawatan dari waktu ke waktu. Itu sangat merepotkan. Memberimu satu dapat dianggap untuk memanfaatkannya sebaik mungkin. Elaine sangat bersemangat, dan dengan cepat berkata sambil tersenyum. Oh, terima kasih banyak. Sama-sama,
Clarissa tersenyum sedikit, melihat waktu, dan berkata dengan sengaja, "Oh, kita harus check-in. Ada ruang kelas 1 di dalam. Kita bisa mengobrol di ruang tunggu dalam setelah check-in." Elaine berkata dengan cepat dan tanpa ragu-ragu. "Oke, kalau begitu ayo kita check-in sekarang." Mengatakan itu, dia berdiri, mengemasi koper dan tas tangannya, dan bersiap untuk meninggalkan ruang tunggu bersama Clarissa. Pada saat ini, Clarissa sudah sedikit gugup, karena dia akan melaksanakan rencana yang telah dia persiapkan dengan hati-hati untuk waktu yang lama. Jadi, sambil perlahan mengemasi barang-barangnya, dia diam-diam mengetuk 3 kali kotak plastik hitam di sakunya. Kotak plastik ini sebenarnya adalah alat komunikasi satu arah dengan kartu SIM pembawa bawaan. Sejak dia memasuki pintu, komplotannya sudah berada di dalam mobil di tempat parkir. Mendengarkan kemajuan melalui ponselnya, dan dia mengetuk 3 kali, yang merupakan kode untuk melaksanakan kesepakatan. Ketika komplotannya menerima 3 ketukan yang disepakati, mereka segera menelepon ponsel Clarissa. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.